Teman-teman, selamat pagi semuanya. Kita akan melanjutkan pelajaran 15 menit sebelum pukul 6 yang selama ini kita sudah membahas tentang topik Tuhan tidak bersalah. Saya dan teman-teman yang lain sudah membagikan bahwa apa yang terjadi di muka bumi ini hal yang tidak baik. Contohnya ada gempa bumi, tsunami, dan banyak hal lain itu bukan dari Tuhan ya. Itu dampak dari dosa. Saya akan melanjutkan pelajaran ini. Sekalian juga ada hal-hal yang mereview yang lalu-lalu. Banyak faktor itu berpengaruh di dalamnya hal-hal yang terjadi apapun di muka bumi ini ya. Bumi ini Tuhan menciptakan sudah diserahkan kepada manusia. Mana manusia, maka manusialah yang memiliki otoritas atasnya. Keputusan manusia pertama mempercayai tipuan iblis dengan makan dari buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, dan saat itulah manusia jatuh dalam dosa. Firman Tuhan mengatakan, pada waktu engkau memakan dari buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu, pada hari itu juga engkau mati. Artinya mati yaitu keterpisahan. Roh manusia yang semula diciptakan bersatu dengan roh Tuhan, yaitu jadi segambar, manusia terhubung dengan sumber kehidupan. Namun ketika manusia jatuh dalam dosa, saat itu roh manusia terpisah dari roh Tuhan. Terjadi kematian rohani, terputus dari sumber kehidupan. Dan akhirnya berdampak pada kematian fisik. Seperti saudara mencabut tanaman ya, tanaman dari tanah sehingga terpisah dari sumber kehidupan, saat itulah terpisah. Ketika terpisah terlihat masih segar ya, hanya beberapa waktu atau hari masih segar. Pasti secara fisik tanaman tersebut akan layu, makin layu dan mati. Begitu pula terjadi pada manusia. Sejak itu kematian masuk ke dalam dunia ini. Nah, produk kematian yaitu tanah terkutuk, hewan menjadi buas, manusia kehilangan kemuliaan Allah, sakit penyakit, manusia hidup di bawah kutuk, kesengsaraan, kemiskinan, tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita, hal-hal yang tidak baik itulah mulai memasuki kehidupan di muka bumi ini. Kondisi bumi menjadi kacau. Itulah kondisi dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Sehingga di firman Tuhan pun di 1 Yohanes 5 ayat 19 mengatakan dunia berada di bawah kuasa si jahat. Dosa semakin merajalela. Kemudian adanya air bah. Ya, itu juga karena dosa manusia semakin merajalela. Adanya air bah membuat bumi dalam keadaan tidak baik lagi, tidak seperti ketika Tuhan menciptakan. Di awal mulanya Tuhan katakan, sungguh amat baik. Air bah itu membuat struktur muka bumi pun menjadi berubah semua. Kemudian Yesaya 24 ayat 5 yang minggu lalu saya sebutkan, Yesaya 24 ayat 5, bumi cemar karena penduduknya. Sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian abadi. Seluruh tatanan bumi berubah karena penduduknya. Bumi ini cemar karena kelakuan-kelakuan dari manusia sendiri yang tidak bertanggung jawab. Tuhan menciptakan pohon-pohon di pegunungan, dimanapun ya, di dataran rendah, di dataran permukaan tanah, namun pohon-pohon ditebang sehingga terjadi tanah longsor, menimbun rumah-rumah, terjadi korban jiwa berjatuhan. Namun manusia menganggap itu kehendak Tuhan, itu diizinkan Tuhan. Banjir di mana-mana karena tidak ada tanah resapan untuk air. Sungai-sungai penuh sampah. Di bantaran sungai dibangun rumah-rumah pemukiman penduduk. Namun yang dilakukan bukan menangani itu semua. Namun manusia merekayasa supaya hujan
bisa diturunkan lebih cepat di wilayah yang diinginkan. Di daerah laut, ya, terjadi rekayasa cuaca sehingga di lokasi tertentu yang awalnya berpotensi hujan, akhirnya dikurangi intensitasnya. Hujan sudah jatuh dulu di permukaan laut sebelum awan itu berjalan di dataran. Padahal di sisi lain pertanian membutuhkan air hujan. Manusia melawan ketetapan-ketetapan tersebut. Firman Tuhan memerintahkan pernikahan lawan jenis. Namun manusia melanggar dengan pernikahan sesama jenis. Homoseksual terjadi di mana-mana. LGBT, berbagai negara mengesahkan undang-undang pernikahan sejenis. Bahkan gereja pun mengikutinya. Terjadi pemberkatan pernikahan sejenis LGBT di mana-mana. Homoseksual muncullah penyakit HIV/AIDS. Ketika manusia mengalami penyakit, mengatakan itu diizinkan Tuhan, itu kehendak Tuhan. Seks bebas di mana-mana. Harusnya seks itu indah di dalam lembaga pernikahan. Namun terjadi poligami, terjadi seks bebas. Penyakit kelamin, akhirnya korban dari si ibu ketika melahirkan bayi yang cacat karena tercemar dari penyakit kelamin. Dan bayi kelahiran cacat karena itu lahir dari cacat dari kelahiran, menganggap itu Tuhan menciptakannya, itu dikehendaki Tuhan, itu diizinkan Tuhan. Orang mengendarai motor dengan kecepatan tinggi melampaui aturan, tanpa helm mengalami kecelakaan, meninggal dunia, dan mengatakan dipanggil pulang ke rumah Bapa. Tuhan bukan Tuhan yang mencabut nyawa, yang memiliki daftar panjang, jam tertentu, hari tertentu orang-orang ini dipanggil pulang. Bukan seperti itu. Yeremia 4 ayat 18 mengatakan, tingkah lakumu dan perbuatanmu telah menyebabkan semua ini kepadamu. Itulah nasibmu yang buruk, betapa pahitnya sampai menusuk hatimu. Hal-hal yang tidak baik itu selain pekerjaan iblis, juga karena kelakuan manusia sendiri, keputusan-keputusan manusia sendiri. Bukan Tuhan yang menjadikan itu semua. Bukan kehendak dan rencana Tuhan. Apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan itu pun belum tentu semuanya jadi. Dan sekalipun itu kehendak dan rencana Tuhan itu tidak semuanya terjadi, yang bukan rencana dan kehendak Tuhan pun itu bisa terjadi. Manusia memiliki kehendak bebas. Bagaimana dengan Tuhan? Sejak manusia jatuh dalam dosa, saya akan mengingatkan kembali ini tentang sifat Tuhan yang sudah kita pelajari di Yohanes 14 ayat 9. Barang siapa telah melihat aku, yaitu Yesus, ia telah melihat Bapa. Di 1 Yohanes 4 ayat 8, Allah adalah kasih. Kejatuhan manusia tidak merubah Allah. Allah tetap baik. Ibrani 13 ayat 8 mengatakan Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan tidak berubah, tetap mengasihi manusia. Kasih itu terbukti di Yohanes 3 ayat 16 yang tadi kita sudah singgung ketika kita sharing sebelumnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hal ini sudah kita pelajari juga di pelajaran 1 dan 2. Di Roma 5 ayat 8, Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Karena Yesus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bukan ketika saya dan saudara berbuat baik atau aktif di pelayanan dengan melakukan upaya menyenangkan Tuhan.
Bukan dalam kondisi itu Tuhan baru menunjukkan kasih-Nya, namun ketika kita masih berdosa. Bahkan Tuhan sudah menyediakan apa yang menjadi kebutuhan roh, jiwa, tubuh manusia. Di dalam menghadapi masalah apapun, sekalipun itu adalah kesalahan manusia ataupun dari iblis, ya, kesalahan manusia yang tadi saya sudah sebutkan semuanya itu, Tuhan pun menyediakan jawabannya. Kembali ke manusia, apakah mereka mau menerima dengan mengalami kelahiran baru? Apakah dia mau menerima Yesus sebagai Tuhan? Seperti yang Roma 10 ayat 9-10 katakan. Mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hati bahwa Allah telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Dan juga di Efesus 1 ayat 3. Segala berkat rohani di surga sudah diberikan. Di 1 Petrus 2 ayat 24, Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Produk dari dosa adalah penyakit, juga kesalahan manusia. Namun lagi-lagi Tuhan memberikan kesembuhan, melimpahkan kasih-Nya. Dikatakan kamu telah sembuh, bukan akan atau nanti sembuh, telah sembuh. Ia tidak menghendaki kita miskin. 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu ia menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Tuhan sudah menyediakan kebutuhan, materi, keuangan, dan hal-hal yang lain. Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Oleh karena itu, Yesus digantung di kayu salib untuk menebus kita dari kutuk. Tuhan bukan sumber masalah, yang tidak baik bukan dari Tuhan. Yang buruk itu bukan dari Tuhan. Tidak berhenti sampai di situ. Bagi kita yang mengasihi dan terpanggil sesuai dengan rencana Allah, firman Tuhan mengatakan, segala sesuatu hal yang tidak baik, yang bukan dari Tuhan, namun Tuhan dapat mengubahkan segala sesuatu yang tidak baik itu mendatangkan kebaikan buat kita. Luar biasa bukan? Jadi ketika kita menghadapi masalah atau hal-hal yang tidak baik, kita tidak perlu lagi menyalahkan Tuhan atau bertanya, mengapa Tuhan izinkan? Mengapa Tuhan membiarkan? Mengapa Tuhan belum menyembuhkan? Dia sudah memberikan, memulihkan segala sesuatu hal-hal akibat dosa itu 2000 tahun yang lalu. Ketika ia dicambuk, disiksa, dan ia menyerahkan nyawanya, mati di kayu salib untuk kita semua.